Baik anak-anak, berikut Bapak akan menjelaskan mengenai materi di semester 2 pertama ini, yaitu mengenai materi bumi dan alam semesta. Sebelum kita mempelajari materi tentang pembentukan bumi dan alam semesta ini, awal kehidupan, sejarahnya, sebelumnya kita akan menyaksikan cuplikan video yang Bapak akan tampilkan. Silakan untuk dipahami. Manusia berusaha memahami alam semesta ini dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Pada era kejayaan Yunani kuno, orang-orang meyakini kalau bumi adalah pusat dari alam semesta ini, dan teori ini disebut geosentrisme. Namun, berkat pengamatan dan pemikiran manusia yang kian tajam, pandangan itu berubah sejak zaman abad pertengahan yang dipelopori oleh Kopernikus, dan teori ini disebut heliosentrisme. Teori ini mengatakan bahwa mataharilah yang menjadi pusat beredarnya bumi dan planet-planet lain. Pengertian alam semesta itu sendiri mencangkup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, ataupun galaksi. Yang jadi pertanyaan, bagaimana awal mula atau asal mula alam semesta tercipta dan bagaimana proses terciptanya? Pertanyaan ini selalu terbesit di benak manusia dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Dan ada beberapa teori asal mula alam semesta yang pernah dicetuskan oleh beberapa ahli. Dan berikut daftar 5 teori penciptaan alam semesta. Steady state theory atau teori keadaan tetap. Teori ini merupakan teori alternatif dari teori Big Bang yang menjadi teori standar terbentuknya alam semesta. Teori steady state menjelaskan bahwa material baru secara terus-menerus terbentuk sejalan dengan mengembangnya alam semesta. Terbentuknya material baru ini mengikuti kaidah-kaidah kosmologi sempurna, yaitu homogen dan isotropis, sehingga alam semesta tetap dalam keadaan stabil atau steady state. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu di masa yang lalu sampai sekarang. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauh satu sama lain. Teori ini juga ditunjang oleh kenyataan bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi yang lama. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga tuanya atau tanpa awal dan tanpa akhir. Dan pendapat yang lain tentang teori ini, yaitu ruang angkasa berkembang menjadi lebih kosong sewaktu seluruh galaksi saling menjauh. Dalam teori keadaan tetap mengatakan bahwa zat baru selalu diciptakan di dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi, sehingga galaksi yang tercipta dari zat tersebut mengisi ruang guna menggantikan galaksi-galaksi yang saling menjauh. Dan zat tersebut adalah hidrogen, yaitu sumber yang menjadi asal-usul bintang dan galaksi beserta objek-objek di dalam galaksi tersebut. Dan teori ini pertama kali dikemukakan oleh Sir James Jeans pada tahun 1920. Teori ini kemudian disempurnakan oleh Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Born di sekitar tahun 1948. Nebula teori atau teori kabut. Teori nebula pertama kali dicetuskan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Teori serupa juga dikembangkan oleh Pierre Marquis de Laplace secara independen pada tahun 1796. Teori ini lebih dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace. Teori nebula ini menyebutkan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula, dan unsur gas yang sebagian besar hidrogen. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu. Suhu kabut memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa atau matahari. Dan matahari raksasa terus-menerus menyusut dan berputar semakin cepat. Kemudian cincin-cincin gas dan es terlempar ke sekeliling matahari. Akibat gaya gravitasi, gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk planet dan satelitnya. Teori planetesimal. Teori ini dicetuskan oleh Thomas Chamberlain dan juga oleh seorang astronom yang bernama Forrest R. Moulton. Mereka menjelaskan bahwa tata surya terbentuk akibat bintang lain yang memiliki massa yang sama besarnya mendekati matahari. Karena daya tarik dari bintang ini sangat besar, sehingga menyebabkan daya pasang di bagian permukaan matahari. Akibatnya, massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit di sekeliling matahari.
Ketika bintang tersebut menjauh, sebagian besar materi tertarik kembali ke dalam permukaan matahari, dan sebagian yang lain menetap di orbit matahari, lalu mendingin dan menjadi padat sehingga terbentuklah benda-benda langit. Di antaranya planetesimal, yaitu benda langit yang berukuran kecil, dan protoplanet, yaitu benda langit yang berukuran besar. Semakin lama, benda-benda tersebut membentuk planet dan bulan, sedangkan benda langit yang kecil membentuk komet dan asteroid. Twin Star Theory atau teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh seorang ahli astronomi asal Inggris yang bernama Raymond Arthur Lyttleton pada sekitar tahun 1956. Teori ini menyatakan bahwa tata surya awalnya berasal dari dua bintang kembar raksasa dan kemudian salah satu dari bintang kembar tersebut meledak atau hancur berkeping-keping seperti hati kalian yang gebetannya entah kenapa tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Dan dari hasil ledakan salah satu bintang tersebut menghasilkan serpihan-serpihan ataupun butiran-butiran debu. Awas, jangan nyanyi. Dan akhirnya berevolusi menjadi objek langit seperti planet dan juga aksesorisnya seperti satelit atau bulan. Sedangkan bintang yang tidak meledak itulah dirimu. Maksudnya matahari. Dan dikarenakan bintang yang tidak meledak tersebut mempunyai gravitasi yang begitu kuat, maka objek-objek langit hasil dari serpihan bintang kembar yang meledak tersebut tetap mengelilingi bintang yang tidak meledak atau yang kita sebut matahari. Lyttleton mencetuskan alasan terciptanya teori ini karena dia mengacu kepada hasil penelitian sebelumnya terhadap tata surya, bahwa ada tata surya lain yang ternyata memiliki bintang kembar, dan karena hasil penelitiannya inilah dia beranggapan bahwa alam semesta kita pun terbentuk dari hasil ledakan salah satu bintang kembaran matahari. Dan kita ketahui bahwa tata surya kita terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu matahari sebagai pusat tata surya, 4 planet bagian dalam yang disebut sabuk asteroid, dan 4 planet bagian luar yang disebut sabuk Kuiper. Big Bang Theory atau teori ledakan maha dahsyat. Teori asal mula alam semesta ini mengatakan bahwa alam semesta tercipta dari suatu ketiadaan karena hasil dari suatu massa yang maha padat, maha kecil dan maha panas, dan kemudian meledak dan lalu muncullah alam semesta dengan bentuk awalnya. Berdasarkan pengukuran terbaik yang dilakukan pada tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Teori ini memberikan penjelasan yang paling komprehensif dan akurat dibandingkan teori yang lainnya, karena teori ini didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatannya. Dan yang mencetuskan istilah Big Bang untuk teori ini adalah Fred Hoyle pada sebuah siaran radio pada tahun 1949, yaitu seorang astronom yang juga mencetuskan teori steady state atau teori keadaan tetap. Memang teori ini masih banyak digunakan sampai dengan sekarang, tapi tidak sedikit pula yang menentang teori Big Bang ini. Salah satunya adalah ahli fisika teoritis dari University Lethbridge di Alberta, Kanada, yaitu Surya Das. Dia mengatakan alam semesta mungkin tidak pernah memiliki permulaan atau awal. Dari 5 teori asal mula alam semesta di atas, menurut kalian mana yang lebih masuk akal? Seperti biasanya, sertakan juga pendapat kalian. Baik, setelah melihat video yang Bapak tampilkan tadi, Bapak akan menjelaskan mengenai tata surya sendiri. Tadi sudah dijelaskan tata surya tercipta itu dari beberapa teori, namun berikut ini Bapak akan menjelaskan mengenai tata surya yang telah terbentuk dari teori-teori tadi. Namun sebelumnya Bapak akan menjelaskan ini berikut tampilan tata surya kita. Perlu diingat, tata surya kita untuk Pluto ya sudah tidak dalam dari galaksi kita, karena di luar orbit kita ya planet Pluto, berarti tidak ada, sudah tidak ada. Berarti jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 4 planet dalam dan 4 planet luar. Itu 9 planet dalam tata surya. Nah, untuk satu matahari ini bukan planet ya, ini namanya matahari. Matahari itu termasuk bintang. Bintang adalah suatu kumpulan gas atau planet yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang termasuk jenis
matahari termasuk jenis bintang karena dia memancarkan cahaya sendiri. Dan matahari sendiri adalah orbit yang dikelilingi oleh beberapa planet, yaitu planet termasuk planet kita, sehingga jadi inti dari galaksi Bima Sakti. Untuk satu, matahari terdiri dari gas H2 dan He. Inti matahari diduga suhunya mencapai, ini suhu dalam ya, suhu dalam mencapai 20 juta derajat Celcius. Sedangkan lapisan tipis yang menyelimuti inti matahari suhunya jauh lebih rendah. Jadi lapisan luarnya itu 6000 derajat Celcius suhunya, disebut juga fotosfer. Sedangkan yang di luar fotosfer disebut atmosfer. Fotosfer sendiri tersusun dari dua lapisan, yaitu kromosfer yang di sebelah bagian dalam, tebalnya sekitar kurang lebih 12.000 km dengan suhu kurang lebih 100.000 derajat Celcius. Sedangkan lapisan di luar disebut korona ya. Untuk matahari sendiri adalah sumber kehidupan yang ada di planet ini termasuk di planet Bumi. Untuk planet kedua yaitu planet Merkurius, ukurannya kurang lebih sepertiga dari diameter Bumi. Rotasinya sangat lamban, yaitu sekitar 59 hari, berarti 29 hari malam dan 29 hari siang. Pada siang hari suhu mencapai 200 derajat Celcius, berarti sangat panas sekali pada siang hari karena dekat dengan matahari ya. Sedangkan pada malam hari malah menjadi dingin, mencapai minus 270 derajat Celcius. Itu sangat bagus sekali. Atmosfernya sangat tipis dan tersusun dari gas He, helium ya. Dari Bumi dikenal sebagai bintang sore karena hanya dapat dilihat pada saat matahari akan tenggelam pada saat sore hari, dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang ya, harus dilihat dengan teropong. Planet ini tidak memiliki satelit. Yang dimaksud satelit di sini adalah planet satelit secara alami ya, bukan satelit secara buatan. Untuk planet yang ketiga yaitu planet Venus. Planet kedua untuk ukuran hampir sama dengan Bumi. Nah, planet ini hampir sama besarnya dengan Bumi. Tampak paling indah karena mampu menyerap matahari dengan baik. Biasanya planet Venus ini bisa disebut dengan planet kejora, bintang kejora. Julukannya ya, bukan kan bintang kan tadi saya coba jelaskan adalah dapat memancarkan cahaya sendiri. Namun ini adalah julukan, bukan sebagai bintang, namun planet. Kecepatan rotasinya sendiri masih belum diketahui pasti karena masih dalam proses penelitian. Diduga hanya suhunya mencapai 400 derajat Celcius. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Yang selanjutnya yaitu planet kita tinggali selama ini, yaitu planet Bumi, termasuk terbesar di antara 4 planet dalam. Nah, 4 planet dalam yaitu ya yang saya jelaskan tadi, ini 4 planet dalam ya: Merkurius, Venus, Bumi, nah, dan ini adalah Mars. Sampai dari Bumi tadi, 70% permukaan Bumi ditutup oleh air, dan 30% adalah daratan. Untuk atmosfernya terdiri dari nitrogen. Atmosfernya lapisan luar ya, yang di atas di udara ini ya, nitrogen 80%, oksigen 19%, dan gas lain 1%. Memiliki satu satelit, yaitu satelit yaitu disebut dengan bulan. Yang kelima, planet selanjutnya yang planet dalam yang keempat, yaitu paling dekat dengan Bumi, yaitu planet Mars. Ukurannya separuh dari Bumi, separuh dari Bumi ini ya. Memiliki kutub utara dan satelit yang tertutup dari salju, maka berhasil diamati dengan jelas oleh pesawat yang tak berapa.
Planet Mars sendiri hampir sama dengan Bumi, namun di sini masih belum dapat sebagai sumber kehidupan karena di planet Mars sendiri berupa tanah gersang, tidak ada kehidupan. Sumber air masih belum ditemukan di sana, dan terdiri dari atmosfernya sendiri terdiri dari CO2, karbon dioksida yang kita hirup ya racun itu ya, tumbuh-tumbuhan bisa hidup di sana. Suhunya, nah ini karena memang tumbuhan memakan CO2, namun di sana suhunya minus 67 derajat Celcius dalam keadaan malam, sehingga sangat dingin walaupun gersang, namun dingin di sana. Memiliki 2 satelit, yaitu disebut Phobos dan Deimos. Nah, yang selanjutnya itu 4 planet luar ya. Yang pertama yaitu Jupiter, merupakan planet terbesar di tata surya kita, Bima Sakti. Diameternya pun 1/10 matahari. Jadi kalau materinya 1, 10-nya planet Jupiter, 10 planet Jupiter itu sama dengan 1 matahari. Untuk letak Jupiter sangat jauh jika dibandingkan 4 planet tadi. Rotasinya 10 jam tiap putaran, jadi satu putaran ini 10 jam. Memiliki 19 satelit termasuk bulan ini termasuk di dalam planet yang dia juga 3 diantaranya beredar berlawan arah. Ada yang searah jarum jam, ada yang juga 3 planet yang berlawanan arah. Atmosfernya terus susun dari metan, amonia, H2, dan He. Pesawat tak berawak yang berasal mendekati planet ini pernah dulu, yaitu pesawat Pioneer dan Voyager. Nah, planet yang selanjutnya yaitu planet Saturnus. Planet ini adalah planet yang terindah. Karena disebut kenapa planet yang terindah, karena kalau memiliki karakteristik yaitu memiliki cincin atau gelang rangkap 2. Dan cincinnya itu ada rangkap 2, tersusun dari lapisan debu dan debu yang halus. Atmosfer tersusun dari gas, NH3 dan CH4. Suhu rata-ratanya minus 180 derajat Celcius. Memiliki 23 buah satelit. Nah, selanjutnya itu planet Uranus. Mungkin anak-anak hanya mengetahui planet Saturnus saja yang memiliki cincin, namun planet Uranus juga memiliki cincin. Namun dari satu perbedaan dari planet ini adalah Saturnus memiliki 2 lapis cincin, sedangkan Uranus hanya memiliki 1 lapis cincin. Warna planet ini warnanya kehijauan, ukurannya 1,3 kali Jupiter. Planet luar umumnya besar kecuali Pluto ya, memiliki gelang seperti Saturnus dan 5 satelit. Sedangkan atmosfernya sendiri tersusun dari metan dan H2. Rotasinya searah jarum jam. Untuk nomor 9 Neptunus, ukuran seperti Uranus, letaknya juga berdekatan, memiliki 2 satelit, warnanya juga kehijauan, namun atmosfer tersusun dari CH4 dan NH3. Dan baru-baru ini telah ditemukan beberapa planet baru, namanya yaitu Gliese 581G. Di atas 9 planet yang tersusun di tata surya, planet Bumi lah yang mampu memangku kehidupannya. Bumi kita yang hanya bisa terdapat sumber kehidupan. Namun dari planet baru yang telah ditemukan ini hampir sama seperti Bumi, suhu tidak terlalu panas atau dingin, ada cairan seperti air namun masih dapat timbul pertanyaan dari dapatkah manusia hidup di sana. Masih butuh penelitian, namun kenapa belum bisa ke sana, karena masih butuh berapa juta-juta miliar tahun harus sampai ke sana ya. Nah, selanjutnya yaitu teori asal mula kehidupan. Tadi kan sudah dijelaskan di video pertama, yaitu teori asal mula munculnya tata surya sehingga terbentuknya suatu planet-planet. Nah, ini sudah asal mula terbentuknya tempat. Sekarang kita akan mempelajari asal mula kehidupannya, isinya. Dari perkiraan bumi telah berusia dulu, bumi sendiri usianya
sekitar 5 miliar tahun yang lalu, dan di awal tidak ada kehidupan di bumi ini. Nah, tanyanya dari mana kehidupan ini berasal sehingga bumi ini dipenuhi dengan aneka ragam jenis makhluk hidup. Nah, ini muncul beberapa teori. Tiga golongan teori, ada tiga golongan teori, yaitu teori transcendental, yaitu teori asal mula kehidupan adalah ciptaan Tuhan atau dewa seperti yang kita percayai oleh kaum-kaum beragama, termasuk kita. Kalau di agama Islam, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama itu diciptakan manusia dari tanah. Yang pertama itu Nabi Adam. Sedangkan ada juga munculnya beberapa teori, bukannya kafir ya, ini kan ilmu pengetahuan. Nah, teori kedua yaitu teori abiogenesis, kehidupan berasal dari abiotik, contohnya dari mikroskopik makhluk kecil yang berevolusi menjadi makhluk hidup seperti sekarang ini. Contohnya yaitu generasi spontanea yang diciptakan oleh Aristoteles. Kehidupan itu muncul secara spontan dari benda mati anorganik, yang dia menjelaskan contohnya yaitu tikus berasal dari gundukan kain kotor, katanya seperti itu. Yang B yaitu teori B.F. Luger. Materi C dan N dengan suhu tinggi adalah dasar dari pembentukan protein menyusun protoplasma, awal dari kehidupan. Nah, yang munculnya protoplasma. Yang C teori Allen, ada teori yang D itu Charlotte Perry dan Oparin. Nah, ini berikut yang D juga, ini gambaran dari Charlotte Perry dan Oparin. Dari beberapa gas CH4, NH3, H2, dan H2O bergabung menambah dan ditambah dengan sinar kosmik loncatan atau disebut dengan loncatan listrik alam. Akhirnya dari beberapa peristiwa kimiawi ini muncullah protein yang menimbulkan adanya bentuk makhluk mikroskopik dan biotiknya. Dan ketiga yaitu teori biogenesis, kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Nah, teori ini yang pertama yaitu teori transcendental, tentang bahwa kehidupan itu berasal dari ciptaan Tuhan. Yang kedua teori abiogenesis. Abiogenesis ini makhluk hidup diciptakan dari makhluk mikroskopik, benda-benda kecil semua. Ini dari contoh abiotik, protoplasma masuk. Yang ketiga itu biogenesis. Biogenesis itu teori contohnya yaitu teori kosmosau, kehidupan berasal dari bibit hidup yang berasal dari kosmos, ruang angkasa yang jatuh dari permukaan bumi. Ya, dimaksud yaitu kayak makhluk hidup itu dari jatuhnya pesawat atau benda mati yang ada di luar angkasa turun di bumi. Ini yang menimbulkan suatu kehidupan dari yang hingga sekarang berevolusi sampai sekarang. Ada juga teori Francisco Redi, ada teori Lazarus Plasdania. Ini gambarannya. Ini contoh kecilnya. Mungkin timbul pertanyaan, duluan mana telur sama ayam? Memang siklusnya seperti ini, namun sebenarnya dari teori yang dijelaskan tadi, teori biogenesis, awalnya yaitu dari telur, bukan dari ayam. Dari telur ini mereka terjadi evolusi dari telur, akhirnya muncul beberapa spesies seperti contohnya ayam, terus yang lain burung, ular yang sehingga dia menetas. Ini contohnya satu yaitu menjadi ayam akhirnya berkembang biak bertelur, akhirnya betul karena ikut dengan genetik ayam, akhirnya telurnya menjadi ayam kembali. Jika nanti menetasnya awalnya telurnya menetasnya ular, ya jadi
jadi ular, berkembang biak menjadi telurnya menjadi ular lagi karena genetiknya dari ular, seperti itu. Baik, itu saja mungkin materi dari saya mengenai asal mula terbentuknya tata surya dan akhirnya menunjukkan beberapa planet-planet. Setelah itu asal mula kehidupan yang ada di bumi ini. Ada 3 teori ya tadi ya, transcendental, terus apa lagi tadi, abiogenesis, terus ada lagi teori biogenesis. Untuk materi selanjutnya untuk minggu depan tentang bumi sebagai biosfer. Untuk tugas kalian nanti Bapak jelaskan di aplikasi Teams, silahkan nanti dilihat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.